Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hasdir dengan NIM 2104010080, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membawa materi mengenai proses pengajuan keberatan dan banding dalam perpajakan. Nah, materi yang pertama yaitu proses pengajuan keberatan. Keberatan sendiri adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Untuk pengajuan keberatan ini juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya ada 7, namun di sini saya akan memaparkan 4. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Adapun cara pengajuannya yaitu wajib pajak mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada kantor PPID. Kemudian mengisi formulir pernyataan keberatan atas permintaan informasi, serta menerima salinan formulir beserta tanda terimanya. Setelah itu, akan diterbitkan tanggapan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tidak memuaskan, maka dapat diajukan penyelesaian sengketa. Secara khusus, penyelesaian sengketa diajukan kepada Komisi Informasi Pusat. Kemudian materi selanjutnya mengenai pencabutan pengajuan keberatan. Adapun prosedur pencabutan pengajuan keberatan, yang pertama, wajib pajak memohon pencabutan pengajuan keberatan ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan disertai alasan dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, petugas TPPD meneliti kelengkapan berkas permohonan. Yang ketiga, dalam hal ada kekurangan berkas permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. Kemudian yang keempat, berkas permohonan diteruskan ke bidang penagihan, pelayanan, dan pemeriksaan. Pengantar subbidang pelayanan dan pemeriksaan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencabutan pengajuan keberatan dan menuangkan dalam lembar penelitian persyaratan pencabutan pengajuan keberatan. Yang kelima, dalam hal penyampaian keberatan belum sampai tahap penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir, petugas subbab bidang pelayanan dan pemeriksaan menyampaikan surat persetujuan pencabutan pengajuan keberatan kepada wajib pajak. Yang keenam, petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan menghentikan proses penyelesaian keberatan yang dicabut pengajuannya. Kemudian yang ketujuh, dalam hal penyelesaian keberatan sudah sampai tahap penyampaian saat pemberitahuan untuk hadir, petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan menyampaikan surat penolakan pencabutan pengajuan keberatan kepada wajib pajak. Dan yang terakhir, petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan tetap melanjutkan proses penyelesaian keberatan. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian keberatan. Jadi, dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk yang pertama, meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Yang kedua,
meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Yang terakhir, meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Nah, materi terakhir yaitu proses banding. Merujuk pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung jawab pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun proses banding di pengadilan pajak yaitu yang pertama, pengadilan pajak akan mengirim tanda terima surat banding atau TTSB dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding di pengadilan pajak. Permohonan banding akan menerima TTSB yang dikirimkan ke alamat pemohon banding melalui pos. Yang kedua, pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding atau SUB kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat banding lengkap yang akan ditembus juga kepada pemohon banding. Yang ketiga, terbanding menyerahkan SUB kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB. Yang keempat, salinan SUB akan dikirimkan kepada permohonan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima SUB disertai dengan permintaan surat bantahan. Yang kelima, permohonan banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan SUB. Kemudian yang keenam, meskipun terbanding atau pemohon banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pengadilan pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai proses pengajuan keberatan dan banding. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.